Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Mauri di acara analisa dunia kripto kita pada hari ini. Seperti biasa rekan trader, selama 1 minggu saya menganalisa dunia kripto, dalam hal ini menganalisa Bitcoin, dan saya berharap semoga analisa yang saya berikan ini setidaknya memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Perlu diingat bahwa di A-Market bukan hanya forex bisa ditradingkan, tapi juga ada beberapa aset kripto yang bisa ditradingkan. Oleh karena itu, kami dalam hal ini saya berusaha untuk memberikan sebuah analisa buat rekan trader supaya setidaknya ada pegangan atau setidaknya ada masukan sebelum rekan trader terjun langsung dalam dunia trading. Rekan trader semuanya, kita berbicara tentang dunia kripto, artinya kita akan berbicara tentang apa saja yang terjadi selama ini, terutama dalam dunia kripto, dalam hal ini Bitcoin. Dan kita akan lihat pergerakan dunia kripto ini sangat tergantung dengan apa saja yang terjadi pada dolar Amerika. Oleh karena itu, kita akan membahas tema kali ini, kita akan membahas tentang apakah Bitcoin, bagaimanakah pergerakan Bitcoin menjelang atau sesudah rilis berita inflasi yang akan dilakukan pada esok hari tanggal 10 Agustus tahun 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kenapa saya bilang seperti kayak gini? Karena aset Bitcoin mau tidak mau sudah sangat tergantung dengan arah pergerakan ekonomi Amerika, terutama dolar. Oleh karena itu, ya, dengan adanya rilis berita tentang inflasi sudah sangat tentu akan mempengaruhi arah pergerakan Bitcoin. Sebelumnya kita akan lihat dulu pergerakan dari Bitcoin selama 1 minggu yang telah berjalan, dan seperti yang telah judul sebelumnya ya, untuk minggu kemarin analisa yang saya bawakan adalah tentang apakah Bitcoin ini sudah saatnya Bitcoin ini akan naik karena terpengaruh dengan pergerakan fundamental yang terjadi. Dan kita lihat apa yang saya prediksikan adalah benar karena saya memprediksikan bahwa sudah saatnya dia ini akan naik tergantung dari rapat FOMC yang kemarin dikeluarkan. Dan rapat FOMC yang dikeluarkan itulah yang memberikan pengaruh bagaimana Bitcoin ini terbang tinggi menuju sampai melewati level 30.000 ya, melewati level 30.000 yang merupakan harga psikologi. Sampai hari ini pun juga sebenarnya ya, pada pagi hari Bitcoin sudah sampai level 30.000 walaupun dia telah mengalami pelemahan. Dan rekan trader bisa lihat bagaimana Bitcoin ini dia yang tadinya ya di minggu kemarin dia dari titik terendah 29.131 ya rekan trader ya, dia bisa naik sampai di level 29.960 dan tadi siang hari ini dia mencapai titik psikologi 30.000. Nah, dan kita lihat rekan trader bahwa apa yang terjadi pada Bitcoin ini sebenarnya bukan cuma terjadi pada Bitcoin aja, untuk beberapa mata uang kripto juga dia mengalami penguatan ya, dan salah satu yang menjadi alasan penguatan Bitcoin hari ini bisa sampai menembus level 30.000 adalah sebuah statement yang dikeluarkan oleh CEO CryptoQuant ya. CEO CryptoQuant ya, Kim Yong, dia adalah pendiri dari CEO CryptoQuant. Dia memberikan statement tentang Bitcoin ya, dan dari statement dia itu dari statement yang dikeluarkan itu akhirnya Bitcoin bagaimana dia bisa sempat mengalami kenaikan sampai ke level 30.000. Dan walaupun setelah itu ya dia turun lagi, sekarang dia turun lagi 90, karena ini adalah akibat dari sikap wait and see menjelang rilis informasi data inflasi yang akan dikeluarkan. Yang menjadi pertanyaan, apakah rilis data inflasi ini akan memberikan suatu pegangan terhadap harga pergerakan Bitcoin ke depan? Nah, kita bisa lihat bahwa tingkat inflasi yang akan saya balik dulu di sini. Nah, tingkat inflasi yang akan dikeluarkan pada esok hari, kalau kita lihat data informasinya di sini kita bisa lihat bahwa 0,2 ya, 33,3%. Apakah dari inflasi ini akan sedikit mengalami penurunan atau kenaikan? Nah, dari sini kita akan lihat apabila data inflasi ini memberikan penguatan terhadap dolar Amerika,
sudah barang tentu rekan trader akan memberikan sebuah tekanan terhadap pergerakan Bitcoin. Oleh karena itu, bagaimanakah pergerakan Bitcoin setelah inflasi ini terjadi, dikeluarkan? Saya bisa melihat di sini ya, dari analisa yang akan saya buat. Kalau menurut analisa saya, pergerakan Bitcoin ini dia masih bisa punya peluang pelemahan yang bisa saja dia akan bisa turun sampai ke level 29.467. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat apakah dia akan turun lagi. Tapi sebagai langkah yang terjadi, kalau saya bisa bilang rekan trader ya, dia masih bisa punya kemampuan untuk turun sampai level yang paling terendah ya. Dia masih bisa punya kemampuan untuk turun sampai level yang paling terendah. Malahan sorry. Nah, ini kalau saya di sekitaran sini deh. Nah, ini dia. Ini ya harga Bitcoin. Nah, 28.930, 28.900-an lah. Ini kita ambil harga psikologi ya, 28.900, 10.900. Oke. Nah, kalau saya lihat rekan trader, Bitcoin ini masih bisa punya peluang. Kita akan lihat tergantung dari apa yang akan terjadi setelah rilis informasi data inflasi akan terjadi. Kalau menurut analisa saya, harga sekarang ini dia akan menuju tendensi menurut saya rekan trader. Tendensi penguatan menurut saya masih bisa saja terjadi sampai minggu depan ya. Tapi saya bisa beranalisa bahwa Bitcoin ini tergantung dari data yang akan dikeluarkan besok. Kalau seumpamanya data yang dikeluarkan tentang inflasi memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika, saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini punya peluang yang besar rekan trader ya. Bitcoin ini punya peluang yang besar sampai naik ke level 30.400, kembali lagi ke level 30.000 asal dia harus melewati level sini rekan trader. Nah, level sini ya. 29.723 ya. Kalau dia bisa melewati balik lagi sampai melewati 2.973 atau sampai ke 30.400, 30.047, saya bisa bilang bahwa dia akan naik sampai minggu depan di seputaran 30.400 ya. Nah, akan tetapi rekan trader, apabila seumpamanya Bitcoin ini mengalami pelemahan, dalam hal ini data yang dikeluarkan ya, data yang dikeluarkan memberikan kekuatan kepada dolar Amerika ya. Artinya Bitcoin ini akan mengalami pelemahan dan saya mengestimasikan bahwa tidak tertutup kemungkinan Bitcoin ini bisa turun rekan trader sampai di level paling terendah itu di seputaran 28.900 ya. Jadi sekarang ini di range antara 29.467 sampai 29.723. Menurut saya ini adalah range di mana wait and see akan terjadi pada Bitcoin rekan trader ya. Bitcoin akan terjadi range-nya di situ. Nanti setelah nilai inflasi yang dikeluarkan, pasar akan bereaksi. Apabila dolar Amerika menguat, artinya Bitcoin mengalami peluang pelemahan dan saya memprediksikan dia akan mencoba melemah sampai ke 28.900 asal dia bisa menembus level 29.131. Tapi apabila data inflasi yang terjadi ya, dia melemah terhadap dolar Amerika, artinya peluang Bitcoin ini masih bisa naik sampai ke level yang paling tertinggi di seputaran 30.400. Dia akan kembali lagi ke level psikologi 30.000. Oleh karena itu rekan trader, saya tidak mau bilang bahwa dia ini akan naik sampai level paling tertinggi. Bisa saja dia akan naik, masih bisa punya kemungkinan misalnya dia akan naik, rekan trader saya ini dulu ya. Nah, bisa saja dia akan naik sampai level yang paling tertinggi juga misalnya rekan trader ya. Misalnya dia akan naik sampai di seputaran sini ya, 31.066 ya. Tapi menurut saya atau mungkin dia akan coba sampai di level sini lah. Nah, atau dicoba di level sini, 30.770. Bisa, tapi saya tetap berestimasi bahwa nilai tertinggi yang akan dicapai oleh Bitcoin pada minggu depan adalah 30.400 adalah nilai psikologinya dan nilai terendah adalah 28.900. Jadi pergerakan dia ini akan cuman berlangsung di seputaran nilai tersebut.
saya tidak bilang saya tidak terlalu yakin dia akan naik terlalu tinggi, misalnya 30.000 atau 31.000, 30.770 atau 31.000. Menurut saya terlalu tinggi. Jadi saya tetap berestimasi bahwa pasar tetap wait and see dan akan melihat arah pergerakan dari Bitcoin ke depan. Akan tetapi ya, tendensi yang terjadi dari nilai inflasi ini akan sangat berpengaruh. Apabila memang nilai inflasi dia menguat, dolar akan dinaikkan tingkat suku bunga, artinya Bitcoin akan semakin melemah. Tapi tetap saya masih berpikiran bahwa berasumsi bahwa tetap kenaikan masih saja bisa terjadi, minimal sampai ke 30.244 atau di level paling maksimal adalah di 30.400 yang merupakan nilai psikologi dari Bitcoin pada saat ini menuju ke minggu depan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa kita tentang Bitcoin, pergerakannya, di mana judul analisa kita, judul tema kita kali ini tentang pergerakan Bitcoin sampai ke arah bagaimana setelah dikeluarkan rilis berita inflasi yang akan dikeluarkan. Saya telah memprediksikan buat rekan trader semuanya, dan saya berharap prediksi yang saya lakukan ini, analisa yang saya lakukan ini bisa menjadi pegangan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Ambillah yang baik, jadikanlah sebagai masukan buat analisa rekan trader, dan buanglah apabila analisa ini tidak valid menurut rekan trader semuanya. Karena analisa yang paling terbaik adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader semuanya. Saya bisa merekomendasikan, rekan trader bisa melihat dari manapun juga, tetapi analisa yang paling terbaik adalah analisa milik rekan trader sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.